Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat datang di podcast kami. Podcast di mana tempat untuk mengetahui segala ilmu pengetahuan tentang keagamaan Islam. Saya selaku host Darmawan Jihad ingin berbincang kepada teman-teman sekalian. Di sini saya sudah mengundang seorang yang bisa dibilang paham ilmu hadis yang bernama Al Ustadz Reno Aldino. Pada hari ini tema hadis kita apa itu, Ustadz? Dakwah inklusif, telaah dari sudut pandang hadis. Nah, itulah dia tema kita pada hari ini. Jadi saya ingin bertanya nih kepada Ustadz, Apa itu? apalah itu dakwah inklusif? Jadi dakwah inklusif itu sebuah pendekatan dalam menyampaikan sebuah pesan. Sebuah pendekatan dalam menyampaikan pesan Islam kepada seluruh kalangan. Tidak memandang latar belakang etnis dan juga tidak memandang usia. Dan ini berjalan lurus dengan syariat agama. Dan juga dakwah inklusif ini sebuah dakwah yang disampaikan untuk keseluruhan, tidak terpatok atau terpaku kepada satu pihak saja. Jadi semua kalangan bisa. Dan juga ada sebuah hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, sesungguhnya Allah tidak memandang rupa dan harta kalian, akan tetapi Ia memandang amal dan ibadah kalian. Hadis riwayat Muslim. Dan juga ada hadis Rasulullah selanjutnya yang berbunyi, sampaikanlah ayatku walau satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Jadi di dua hadis tersebut pengertiannya ialah, yang hadis pertama, sesungguhnya Allah tidak memandang rupa dan harta kalian, melainkan Ia memandang amal dan ibadah kalian. Yakni Allah di situ tidak memandang seseorang itu melalui pakaiannya, memakai peci kah, atau dia nggak pakai peci, pakai jilbab atau nggak pakai jilbab, pakai surban lah atau gimana lah. Allah tidak memandang itu, akan tetapi Allah memandang hati, amal ibadahnya. Jadi kalau amal ibadah seseorang itu baik, tentu saja luarnya pun baik, dari cara dia berpakaian, cara dia berkata, cara dia melihat orang. Dan juga Allah itu menyukai orang-orang yang beramal kebajikan, beramal baik. Tentu banyak orang yang berusaha berlomba-lomba berbuat kebaikan. Akan tetapi dikala seseorang itu berusaha merubah dirinya menjadi baik, di situ Allah berikan dia ujian. Apa ujiannya? Allah berikan dia ujian lingkungan seperti pertemanan, keluarga, saudara, sanak keluarga yang tidak sesuai untuk pendukungan perubahan diri dia. Seperti dia ingin istiqomah ke masjid, tidak ingin meninggalkan sholat di masjid, harus
setiap hari itu di masjid, nggak boleh tinggal di masjid, nggak boleh tertinggal sholat satu kali pun di masjid. Kenapa? Karena hatinya udah tertaut di masjid, sholat dia tertaut di masjid, tidak di rumah misalnya gitulah. Tentu itu tidaklah mudah, apalagi ketika ada keluarga kita, misalnya jalan-jalan lah, misalnya keliling ke Pestagi atau kemana. Nah itu kan apalagi jamnya tuh mendekat jam azan, jam waktu sholat, kan itu saja sulit. Cobalah Anda misalnya, saudara Dermawan, apa Anda pernah Anda ketika ingin sholat ke masjid, akan tetapi entah ibu Anda atau ayah Anda atau adik Anda, saudara segala macam, tiba-tiba itu ingin minta pertolongan seperti jemput lah atau gimana, karena mendadak nih misalnya. Yang aturan mau sholat ke masjid nggak jadi ke masjid, ditunda dulu, harus jemput dulu. Apa Anda pernah gitu? Pernah. Kapan itu? Dulu waktu saya ingin sholat lah, tetangga saya gitu, dia ingin meminta pertolongan ke rumah sakit. Tentunya kan ini kan berkaitan dengan nyawa. Iya, betul. Jadi mungkin harus kita tolong lah terlebih dahulu orang yang sakit itu. Sholat kan masih panjang waktunya. Mudah-mudahan kalau umur kita panjang pun sholat pun bisa kita tunda. Betul, betul. Saya kembalikan lagi. Nah, jadi sobat podcast semuanya, seperti hadis yang pertama tadi saya sebutkan, sesungguhnya Allah tidak memandang rupa dan harta kalian, melainkan amal dan ibadah kalian. Seperti kasus saudara Nirmawan ini, dia ingin sholat akan tetapi keluarganya ada kepentingan darurat, seperti ke rumah sakit tadi ya, tolong antar ke rumah sakit. Di situ kan di hadis tadi amal dan ibadah. Jadi amal ini tuh banyak, amal berbuat baik. Karena nyawa orang itu kan lebih diutamakan, ya, lebih diutamakan. Dan sholat itu kan istilahnya memang sholat itu wajib, apalagi tepat waktu itu lebih baik. Akan tetapi ketika ada nyawa orang yang membutuh sangat pertolongan tadi, itu harus diutamakan dulu. Itulah yang termasuk dalam beramal kebaikan, berbuat baik kepada seluruh manusia. Dan terakhir, saya pun selaku pemateri, saya mohon maaf, mungkin di setiap perkataan saya ini ada yang kurang nyambung lah mungkin ya, ada yang kurang berkenan, terus ada salah cakap dikit, saya mohon maaf selaku pemateri. Intinya kesimpulannya, berdakwalah kepada siapapun tanpa memandang umur seseorang, tanpa memandang usia, tanpa memandang latar belakangnya seperti apa. Tetaplah berdakwalah, sebarkanlah ayat-ayat Allah tadi, ajaran-ajaran agama Islam. Agar apa? Memang kita sebagai manusia ini tidak ada satupun yang sempurna. Kita, walaupun kita pendakwah sekalipun, kita memiliki maksiat, kita ada perbuatan kita yang Allah tutupkan, sedang Allah tutupkan, tidak Allah tampakkan kepada yang lainnya. Itulah sebagai tanda kasih Allah, kasih sayang Allah kepada kita semua. Intinya tetap semangat, buktikan bahwa kita ini bukanlah seseorang yang mudah menyerah. Buktikan ikhtiar dan berdoalah kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah agar Allah memudahkan segala urusan kita. Sekian dari saya kembalikan kepada saudara Dermawan. Ya, terima kasih kepada Al Ustadz Reno. Jadi dapat saya simpulkan bahwa Allah itu tidak memandang dari jabatan kita, dari pakaian kita, pokoknya yang berkaitan dengan dunia tidak. Allah itu hanya memandang ketaatan kita kepadanya. Jadi semakin kita taat kepada Allah, maka semakin tinggilah derajat kita pula di hadapan Allah. Lalu tidak hanya saja
hubungan kita kepada Allah ya. Memang hubungan kepada Allah itu penting. Namun kita hidup di dunia ini harus melakukan yang namanya hablum minan nas, hubungan kepada manusia. Betul. Ya, mungkin itu saja dari episode kali ini. Kalau ada salah-salah kata atau mungkin penyampaiannya yang kurang berkenan, kami mohon maaf kepada Allah. Kami mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.